Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kenapa? Ucap semua orang-orang di ibu kota, serta pasukan yang masih terlihat sehat dan aman sambil memandang ke arah langit. Di langit, mereka melihat sosok yang penuh dengan darah, serta tubuh bagian atasnya pun tidak tertutupi lagi oleh pakaian apapun. Rambut hitamnya bergoyang-goyang dan sangat acak-acakan, dan tampak seperti tidak pernah terurus dengan baik. Lalu banyak juga luka besar yang masih mengeluarkan darah di setiap bagian tubuhnya. Bahkan mereka semua tidak bisa melihat mata dari pria muda itu lagi, karena sudah tertutup oleh darahnya sendiri. Apa yang membuat mereka bergetar, dan juga sama-sama menanyakan kata kenapa adalah, karena pria muda ini baru saja melindungi mereka semua dari ledakan dahsyat sebelumnya. Memang benar jika pemuda ini tidak melindungi mereka, mungkin akan banyak orang yang mati di sana, dan akan banyak yang terluka parah akibat ledakan tersebut. Bahkan Lin Xin dan tiga tetua yang melihat itu juga sangat kaget, dengan apa yang telah dilakukan pemuda itu. Hati mereka bahkan merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lin Guang dan Ming Bier terlihat terdiam saat itu juga, ketika mereka melihat pemuda tersebut. Bahkan Ming Bier tidak pernah sekalipun membayangkan, betapa gigihnya pemuda ini. Kenapa ya? Karena aku adalah kaisar kalian. Jika aku tidak bisa melindungi kalian, untuk apa aku menjadi pemimpin kalian? Ucap Lin Tian yang terlihat berbalik, dan menatap semua orang yang melihatnya itu dengan tersenyum. Mungkin baginya senyuman itu biasa saja, tapi bagi semua orang di sana, itu terasa sakit di hati mereka, saat mereka melihat pemuda yang tersenyum penuh dengan luka yang sangat parah di tubuhnya itu. Semua pasukan dari berbagai kekuatan di alam kehancuran mengepalkan tangan mereka, bahkan anak-anak kecil yang baru berumur 10 tahun menangis saat melihat Lin Tian. Kenapa kami selalu dilindungi oleh kaisar? Ucap mereka dalam hati masing-masing. Mereka berpikir jika mereka kuat, maka mereka bisa melindungi kaisar mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka hanya menjadi beban untuk kaisar mereka sendiri. Bahkan karena mereka lah, kaisar rela terluka parah seperti sekarang. Uhuk-uhuk, cerot, Lin Tian memuntahkan seteguk darah, setelah dia tidak bisa menahan darah yang sush berada di tenggorokannya itu. Lin Tian, teriak Lan Jingyi dengan mata penuh air mata. Tertanya aku masih lemah. Jika aku sedikit lebih kuat, mungkin aku sudah, ucap Lin Tian yang perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Saat dia akan jatuh, Lan Jingyi dengan cepat terbang ke arahnya, dan menyambut tubuh Lin Tian yang rapuh itu. Kenapa kamu menangis? Tanya Lin Tian yang sudah mulai kehilangan kesadaran itu. Kenapa kamu begitu bodoh? Ucap Lan Jingyi sambil menatapnya dengan penuh air mata. Melihat air mata Lan Jingyi jatuh, Lin Tian berusaha mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Lan Jingyi. Tapi dia tidak bisa mengangkat tangannya karena sangat lemah, dan dia secara perlahan hampir menutup matanya, tapi dia tetap berusaha agar matanya tidak tertutup. Jangan menangis, semuanya telah berhasil kita lalui, ucap Lin Tian masih yang tersenyum, sebelum dia tidak sadarkan diri. Sepupu, ucap Mu Jing'er yang datang dengan sedih, sambil melihat Lin Tian penuh dengan luka. Dia adalah sepupuku. Pergi kamu, ucap Lin Xin dengan cemas, tapi dia juga kesal ketika melihat Mu Jing'er. Kalian menyingkirlah. Biarkan aku melihatnya, ucap Ming Bier dengan cepat dan mendorong kedua wanita itu ke samping. Nenek, Senior Ming, teriak keduanya dengan marah, sambil melihat Ming Bier yang telah mendorong mereka. Lin Guang tampan tak berdaya bersama dengan tiga tetua lainnya, yang melihat tingkah tiga wanita di depan mereka yang saling adu mulut itu. Berisik, ucap Lan Jingyi dengan marah sambil menatap ketiganya.
Mendengar teriakan marah Lan Jingyi, saat ketiganya akan berbalik dan memarahi balik Lan Jingyi, tapi wajah mereka membeku ketika melihat Lan Jingyi menatap mereka dengan aura membunuh, dan bahkan penuh dengan kebencian. Dan dia terlihat sangat menakutkan, dengan air mata entah yang sudah berubah menjadi darah itu. Bahkan Ming Bier tidak bisa berkata apapun terhadap Lan Jingyi saat ini. Nah, bagaimana jika aku membawanya ke alam elemen? Di sana dia bisa sembuh dengan cepat. Ucap Ming Bier yang berusaha untuk membujuk Lan Jingyi, tapi suaranya terdengar seperti sedang marah. Tidak, lebih baik ke alam es saja. Karena tidak akan sia-sia jika sepupu dibawa ke alam es, ucap Mu Jing'er yang langsung menolak. Bahkan kakekmu tidak berani berbicara berani seperti itu di hadapanku. Ucap Ming Bier dengan marah. Diamlah kalian semua, ucap Lan Jingyi dengan marah. Bang! Aura kuat alam dewa surgawi keluar dari tubuh Lan Jingyi, tapi di belakangnya ada bayangan gagak emas yang ganas sambil menatap ketiga wanita itu. Melihat gagak emas itu, wajah Ming Bier tampak sangat terkejut. Itu jelas-jelas adalah darah dari seorang keturunan tertentu. Tetapi harusnya saat dia di sini dulu, dia seharusnya bisa merasakannya. Tapi kenapa dia hanya dapat merasakan hal itu sekarang? Jangan-jangan dia adalah, pikir Ming Bier sambil memandang ke arah Lin Tian yang penuh luka itu. Kalian tidak berhak mengambil kaisar kami. Jika kalian ribut lagi, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Ucap Lan Jingyi. Dia lalu pergi dengan membawa Lin Tian, dan tidak melihat ke arah ketiga wanita itu lagi. Dan di saat dia pergi bersama Lin Tian, sesuatu yang membuat Lin Guang menelan ludahnya lagi terjadi. Brak, kami bersumpah setia kepada Kaisar. Jika kami mengkhianati Kaisar, biar petir kesengsaraan yang akan menghancurkan kami menjadi debu, ucap semua orang yang berlutut sambil membuat sedikit luka di tangan mereka. Dan saat darah menetes serta sumpah mereka selesai, awan gelap segera menutupi seluruh kekaisaraan kehancuran, dan terus membesar ke seluruh alam kehancuran. Bahkan monster dan iblis yang melihat hal itu pun bergetar, ketika mereka melihat awan gelap yang menakutkan itu. Bahkan Ming Bier, Lin Xin dan Mu Jing'er, serta tiga tetua tidak pernah membayangkan, kalau hal ini akan sampai pada tahap seperti ini. Mengaum, ini adalah sumpah darah keturunan. Ucap Lin Sang yang baru saja muncul di alam kehancuran. Dia sangat terkejut ketika melihat orang-orang di ibu kota, serta pasukan yang terlihat terluka maupun sehat, itu membuat sumpah seperti itu. Sumpah darah keturunan adalah sumpah yang akan mengikat mereka semua, itu sampai ke keturunan mereka sendiri. Dan jika mereka berani melakukan pengkhianatan setelah sumpah ini diucapkan, maka dapat dipastikan keluarga dan keturunan mereka akan musnah begitu saja. Naga darah terbang mengelilingi seluruh alam kehancuran itu, dan ini sudah jelas kalau hal itu akibat dari sumpah darah semua orang-orang di alam kehancuran ini. Mengaum, naga itu terus berputar-putar di sana tanpa ada tanda-tanda akan pergi. Tapi anehnya semua orang tidak ada yang takut, dan mata semua orang di alam kehancuran itu seperti telah benar-benar memutuskan tekad mereka dengan pasti. Brak, aku leluhur Lan bersumpah, siapapun yang menjadi musuh Kaisar, maka akan kubunuh mereka siapapun itu. Dan aku juga akan menjadi pelindung kuat yang tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi. Teriak leluhur Lan dengan keras ke langit dengan air mata di wajahnya. Dia sudah benar-benar merasa tidak berguna, karena dia adalah leluhur keluarga Lan. Dia adalah orang yang kuat juga, tapi dia malu dengan melihat tindakan Lin Tian yang berani dan tulus untuk menyelamatkan mereka semua dari kematian. Jadi dia berlutut dan berjanji di hatinya, agar tidak terjadi lagi hal seperti ini di masa depan. Tentu bukan hanya dia saja yang berpikiran seperti itu. Aku juga, ucap para leluhur yang lainnya. Bang!
Lalu semua pemimpin dan tetua berbagai kekuatan juga malu, dengan apa yang terjadi kepada kaisar mereka. Mereka yang harusnya melindungi kaisar, tapi malah dilindungi oleh kaisar mereka sendiri. Semuanya terus berlutut di tempat mereka berada, tanpa ada yang bergerak sedikit pun. Bahkan tidak ada yang bergerak, meskipun itu hanya sedikit. Lin Sang, ucap Ming Bier yang melihat suaminya sudah datang. Kenapa? Tanya Lin Sang dengan aneh. Kita harus membawa Lin Tian kembali ke alam elemen. Belum selesai dia berbicara, entah kenapa dia merasakan kalau banyak tatapan jahat yang mengarah kepada dirinya. Namun anehnya, bahkan kali ini dia sangat merinding saat merasakan seluruh niat jahat yang mengarah kepadanya itu. Dia segera menoleh, dan melihat semua tatapan dan orang-orang di alam kehancuran yang menatapnya dengan rasa benci. Gluk-gluk, nenek, kamu telah membuat masalah besar kali ini. Ucap Lin Guang dengan suara pelan. Bukan hanya dia saja yang berpikir begitu, tapi tiga tetuanya dan Lin Xin juga merasakan hal yang sama. Itu sudah jelas, kalau semua orang ini telah bersumpah darah untuk setia kepada Lin Tian. Tapi Ming Bier berani dengan keras kepala memaksa, dan membawa Lin Tian kembali ke alam elemen. Mana mungkin orang-orang ini membiarkannya begitu saja? Dari tatapan mereka semua, itu dapat dikatakan jika Ming Bier benar-benar melakukan hal itu, mungkin dia akan diburu oleh semua makhluk di alam kehancuran ini. Kamu diam saja, dan jangan membuat masalah lagi, ucap Lin Sang serius. Bahkan dia pun merasa terancam, dengan perasaan yang dikeluarkan oleh semua orang yang berlutut itu. Anak ini bahkan lebih luar biasa dari ayahnya. Ucap Lin Sang sambil menghela nafas dan melihat apa yang terjadi di sini. Dia bahkan merasa puas dengan cucunya ini, dan dapat membuat semua orang sampai bersumpah darah seperti ini. Penguasa mana yang bisa melakukan hal seperti ini? Pikir Lin Sang. Maafkan kami ini adalah keluarga Lin Tian, dan aku adalah kakeknya, aku Lin Sang, ucap Lin Sang dengan sedikit lembut. Maaf, kami tidak peduli siapa kamu. Tapi jika berani menyentuh kaisar kami, meskipun kamu harus mengorbankan nyawa ini, kami tidak ragu untuk melakukannya, ucap leluhur Lan. Yang lain mengangguk sambil melihat Lin Sang dengan wajah serius. Setelah mendengar dan melihat sikap semua orang itu, Lin Sang terdiam sejenak. Kamu tenang saja, aku ini kakeknya, mana mungkin aku membahayakan cucuku sendiri, ucap Lin Sang lagi kepada mereka. Tapi kali ini tidak ada yang membalas mereka, karena semuanya terlihat telah mengalihkan tatapan mereka ke arah istana besar di depan mata mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Ming Bier dengan cemas. Tentu saja dia cemas dengan keadaan Lin Tian, dan ingin segera melihatnya juga. Tapi dia juga tahu jika dia bertindak dengan sembarangan, maka orang-orang ini pasti tidak akan ragu untuk menyerangnya. Mari kita ke istana dulu, ucap Lin Sang dengan wajah khawatir juga. Pada akhirnya mereka pergi menuju istana dengan cepat, dan Mu Jing-er mau tidak mau memimpin mereka ke tempat di mana kamar Lin Tian berada. Tapi ketika di jalan saat mereka hampir sampai di kamar Lin Tian, dua makhluk kecil menghalangi jalan mereka. Kalian bisa pergi. Kakak ipar mengatakan tidak ada yang boleh masuk ke sini, ucap naga kecil yang berbicara dengan nada serius. Di sampingnya juga ada Lin Yao, yang sedang menatap semua orang yang datang itu dengan tatapan dingin. Matanya yang berapi-api siap menyerang rombongan Mu Jing-er, itu apabila mereka tiba-tiba saja melawan. Kakak, ucap Mu Luer yang tiba-tiba berlari dan memeluk Mu Jing-er dengan wajah sedih. Kakak, apa yang terjadi kepada kakak Lin? Kenapa tubuhnya penuh dengan luka? Bahkan aku merasa kalau nafasnya semakin menghilang, ucap Mu Luer dengan khawatir. Apa? Wajah Lin Sang dan yang lainnya menjadi ketakutan seketika. Saat mereka akan berlari menuju kamar Lin Tian,
Kemudian naga kecil langsung menyerang mereka dengan api birunya. "Kamu," ucap Lin Xin dengan marah sambil menatap naga kecil. "Jangan coba-coba untuk masuk," ucap naga kecil dengan nada dingin. "Heh, kami adalah keluarganya, dan biarkan kami masuk. Mungkin kami bisa membantu," ucap Ming Bier dengan keras kepala. "Keluarga? Untung aku yang ada di sini. Jika itu kakak Bai yang ada di sini, kalian sudah pasti akan dihabisi olehnya," ucap naga kecil dengan serius. Di mata Bai kecil, Lin Tian adalah keluarganya yang paling berharga. Dan jika dia melihat kondisi Lin Tian sekarang, itu bisa dipastikan betapa marah dan murkanya Bai kecil. Kemungkinan besar dia akan memukul orang-orang ini, karena berani mengatakan kata keluarga di depannya. Tentu saja, naga kecil yang selalu bersama Bai kecil sangat mengerti dengan gayanya. "Naga kecil, biarkan saja mereka masuk. Mungkin saja kakak bisa selamat," ucap Mulu Er dengan khawatir. Naga kecil diam sejenak, lalu dia menatap Lin Niao dengan serius. Untuk beberapa saat, Lin Niao juga terdiam. Lalu beberapa saat kemudian dia mengangguk kepada naga kecil, itu setelah dia mengerti keadaan kritis Lin Tian. Mungkin saja keluarganya ini memiliki cara untuk menyelamatkan Lin Tian, jadi tidak ada salahnya jika membiarkan mereka masuk ke dalam. Dan untuk wanita di dalam, Lin Niao tahu kalau wanita yang menemani Lin Tian sekarang ini, itu tidak akan terlalu suka dengan kedatangan mereka. "Baiklah, sudah jangan berisik," ucap naga kecil dengan serius. Akhirnya semua orang itu masuk dan berjalan ke kamar Lin Tian. Dan saat mereka masuk, mereka melihat wanita cantik yang sedang terlihat membersihkan keringat Lin Tian yang sedang tidak sadarkan diri itu. Mereka dapat melihat, kalau wanita itu juga telah membantu menyalurkan energi ke tubuh Lin Tian, itu dia lakukan agar tubuh Lin Tian tetap terawat dengan baik. "Kenapa kalian ada di sini?" ucap Lan Jingyi tanpa melihat mereka semua. "Gadis kecil, biarkan aku melihat keadaan Lin Tian. Mungkin kami bisa membantu," balas Lin Sang dengan serius. Lan Jingyi hanya diam saja, dan tidak bergerak dari tempatnya. Dia juga terlihat lebih dingin dari biasanya, dan itu sangat berbeda seperti sebelum Lin Tian terluka. "Kalian tidak dibutuhkan di sini, jadi lebih baik pergilah. Nanti setelah Lin Tian sadar, barulah aku akan menemui kalian," ucap Lan Jingyi dengan nada dingin. "Kamu," Ming Bier dan Lin Xing terlihat kesal, karena mereka tidak terima dengan nada sombong Lan Jingyi itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.